Salam keeper dan breeder di seluruh Nusantara. Ya, selamat datang di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pengalaman memelihara arwana. Pengalaman yang cukup pahit, seperti pada di judul, arwana saya mengalami patah ekor. Nah, itu cukup dalam ya, patahnya hampir di pangkal ekor seperti ini. Anjing kau ya, benar-benar kau bocah gampang kau ya. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai pengalaman serupa dan khawatir apakah ekornya ini akan tumbuh atau tidak. Kita simak di video kali ini, karena saya merekam dari awal patah seperti ini hingga tumbuh seperti ini. Nah, seperti apa proses pemulihannya, kemudian berapa lama jangka waktunya, dan pada waktu sekian itu seperti apa pertumbuhannya. Nah, itu saya rekam pengalaman saya dan akan saya bagikan ke teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe kalau menurut teman-teman ini informasi ini penting atau bermanfaat, karena mungkin akan ada informasi yang lain ke depannya yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, langsung saja kita simak videonya, perkembangan ekor arwana ini. Dalam video ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman kondisi arwana saya sebelum ekornya patah. Bangsat. Jadi arwana saya ini adalah arwana jenis Golden Red HB atau Highback, ini kata sellernya. Kemudian ukurannya adalah 22 cm dan dapat dilihat bahwa di sini arwananya masih mulus, ekornya belum patah, tidak ada cowak, dan semua anatomi masih mulus, normal. Kemudian untuk akuarium ini saya menggunakan akuarium ukuran 60 cm kali 30 cm kali 30 cm. Akuarium ini memang cukup kecil atau mungkin tidak layak sebenarnya untuk arwana ukuran 22 cm. Dan saya sedang memesan akuarium yang lebih besar daripada ini. Dan insiden itu terjadi setelah saya menguras air di akuarium kecil ini. Dalam video ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman kondisi bekas patahan ekor arwana saya. Dapat dilihat di sini patahannya cukup dalam. Ini ada tulang-tulangnya juga. Nah, video ini adalah hari pertama ekor ini patah. Cukup dalam patahannya. Bahkan saya pegang ini cukup keras seperti tulang. Nah, awalnya ini saya ragu apakah ini bisa tertolong atau bisa tumbuh lagi atau tidak. Gue jadi ngeri anjing. Kita coba letakkan di air dan kita kembangkan seperti apa sih besarnya ekor arwana saya yang patah ini. Nah, dalam etiologi sirip ekor ini biasa disebut dengan kaudal dan sirip punggung disebut dengan dorsal. Untuk kronologi kejadian, saya mengangkat arwana saya dengan menggunakan kantong plastik, dan setelah saya akan taruh di dalam box ini, dia itu memberontak, dan berontakannya itu membuat ekornya tergencet dan tertekuk. Saking parah tertekuknya sampai ekornya ini patah. Cukup kaget awalnya ya, ketika saya pindahkan ternyata ada yang mengambang-ambang, melayang. Saya kira itu adalah kotoran dari si arwana atau sisa pakan dari perutnya. Ternyata adalah ekor arwana tersebut. Ya, cukup menghadeh, menggalau juga saya ini. Video ini merupakan hari pertama di mana ekor arwana saya ini patah, atau sore harinya setelah kejadian pengurasan tersebut. Bangsat kau. Nah, ini cukup mengsedih saya ini melihatnya. Cukup dalam. Awalnya saya ragu apakah ini bisa tumbuh atau tidak. Kemudian cara berenangnya juga cukup menyedihkan ya, dia berenang seperti cukup kesusahan. Nah, dia berenang di atas permukaan. Sepertinya dia belum terbiasa berenang tanpa menggunakan sirip ekornya. Basah, ampun. Ya, dari tadi dia memang berenang di permukaan. Dan biasanya itu terjadi ketika baru pengurasan air. Jika teman-teman perhatikan, serat-serat ekornya di sini sudah tidak terlihat lagi karena memang patahnya ini cukup dalam. Rasanya anjing banget. Nah, kita perhatikan, hampir tidak ada. Dari tadi dia berenang di permukaan. Mungkin dia stres, kaget. Dan saya coba beri makan, dia itu tidak mau. Padahal sudah beberapa jam setelah
air ini dikuras. Dan ini lagi jaringan Telkomsel macam tai. Ya cukup mengsedih lah saya melihat keadaan arwana saya seperti ini. Kemudian untuk video ini adalah video malam hari. Setelah kejadian tersebut, saya mencoba memberinya makan lagi berupa udang kupas. Nah, dia mulai sedikit merespon, hanya saja tidak dia makan. Dan memang mental arwana saya ini cukup barbar. Daripada saya perhatikan arwana yang lain itu, dia mentalnya cukup agresif, cukup berani. Bahkan dia ini sudah mulai merespon makanan. Dalam kondisi yang stres, ekor patah. Dan kalau diperhatikan lagi, sirip atasnya, dorsalnya itu, dia itu juga patah sebenarnya. Dan ingin saya potong, karena kalau tidak saya potong, dia akan tetap seperti itu. Dia cukup merespon makanannya ya, tapi tetap saja masih belum mau makan dia. Ya mungkin kalau saya coba jangkrik, dia mau mungkin makan. Ya nggak tahu, tanya yang karena jangkrik itu adalah makanan favoritnya. Ini merupakan hari keempat setelah kejadian tersebut, dan perkembangannya belum begitu terlihat. Hanya saja di sirip dorsalnya itu patahannya semakin jelas. Nah, dapat dilihat itu ada warna hitam. Nah, itu adalah pertanda siripnya patah, dan saya akan memotongnya agar tidak tersiksa seperti ini. Alat yang saya gunakan cuman sebuah gunting saja, dan saya tidak menggunakan obat bius. Bangsat kau. Jadi saya akan sisakan airnya sedikit, kemudian saya akan potong bagian dorsalnya. Sebenarnya ini cukup beresiko ya, cara seperti ini bisa saja mematahkan siripnya yang lain, atau bahkan mungkin dayungnya bisa patah juga. Tapi karena saya tidak punya obat biusnya, saya nekat saja. Langsung saya potong bagian dorsal yang patah. Di sini dapat dilihat ada sebuah luka di bagian dorsalnya. Itu adalah tulang sirip yang patah. Sebelumnya tidak separah itu, cuman karena dia berenang dan bergerak, otomatis lukanya akan menganga, dan itu kalau tidak dipotong tidak akan sembuh, tidak akan tumbuh lagi. Jadi lebih baiknya ini dipotong dan biarkan dia tumbuh kembali seperti semula. Nah, ini langsung saya potong dan tidak saya video karena agak susah videoinnya. Di video ini merupakan hari pertama setelah pemotongan sirip dorsalnya. Nah, ini potongnya kurang rapi sih sebenarnya. Dan pemotongan ini biasanya akan mempengaruhi bentuk pertumbuhan sirip pada arwana tersebut. Dan sekedar informasi saja untuk teman-teman, arwana saya ini sebelumnya sudah mau makan. Jadi H+1 itu dia sudah mau makan jangkrik. Dan itu beda-beda ya, tergantung setiap arwana. Biasanya ada yang memang mau makan, ada yang masih beberapa hari lagi belum mau makan. Dan untuk perkembangan sirip ekor di sini sudah sedikit terlihat sih sebenarnya, cuman tidak terlalu mencolok. Ini merupakan hari ke-12 setelah kejadian ekor arwana ini patah. Dapat dilihat di sini ada sedikit serabut-serabut atau serat-serat dari tulang ekor yang sudah mulai tumbuh. Dapat dilihat di bagian atas dan bawah ekornya. Kemudian di bagian dorsal ini sudah nampak juga tumbuh serat tipis, dan sepertinya sedikit bengkok pertumbuhannya ini. Nah, untuk pakan sendiri saya di sini menggunakan full jangkrik tanpa campuran yang lain. Ada juga yang menyarankan saya untuk menggunakan cacing tanah. Hanya saja agak kesulitan untuk mencari cacing tanah, dan saya menggunakan jangkrik, full jangkrik. Saya di sini pupus sampai dia agak mau makan. Dapat dilihat pertumbuhannya hari +12 dengan pakan jangkrik seperti ini pertumbuhannya. Ini merupakan hari ke-16 setelah patahnya ekor arwana ini. Dapat dilihat di sini pertumbuhannya cukup signifikan ya. Tulang-tulang ekor mulai tampak, dan juga di dorsalnya sudah semakin kelihatan pertumbuhannya. Dan cara berenangnya juga semakin stabil. Mungkin dia sudah terbiasa berenang dengan menggunakan ekor yang buntung dan juga sirip dorsal yang cowak. Anjing kau ya, bener-bener kau bocah gampang kau ya. Ikan ini makannya sudah lancar, lewat lancar ini makannya. Jika diperhatikan lagi, pertumbuhan sirip ekor dan dorsalnya ini tidak lurus.
agak sedikit bengkok. Dan kebanyakan kejadian ketika arwana ini patah, sirip ekornya itu tumbuhnya keriting, jadi tidak semulus ketika dia tidak patah. Biasanya orang yang teliti bisa melihat bahwa ekor ini pernah patah atau tidaknya dari serat-serat tulang ekor yang tidak lurus tersebut. Halo, motherfucker. Video ini merupakan video hari ke-22 setelah kejadian patah ekor atau copot ekor sebenarnya. Loh, kok hilang? Dapat dilihat di video ini ekornya sudah mulai nampak. Tulang ekornya sudah mulai tumbuh kokoh. Kemudian dorsalnya juga sudah mulai tumbuh dan nampak juga bengkokannya di sini karena pemotongannya kurang rapi sebenarnya. Dan hampir separuhnya ya, separuh dari dorsal yang semula atau dorsal yang belum dipotong. Kemudian juga di bagian ekor terlihat pertumbuhan yang bengkok ke arah luar. Dalam video ini merupakan hari ke-29 setelah kejadian patah ekor atau copot ekor. Dapat dilihat di sini pertumbuhan ekor sudah mulai sempurna. Ekornya menutup dari mulai atas, tengah sampai bawah. Cuman ukurannya jauh lebih kecil daripada ekor idealnya. Untuk sirip dorsal hampir menutup 80% dari idealnya. Patokan saya adalah dorsal yang paling panjang di bagian belakang itu. Dan untuk renang sudah mulai normal, stabil, tidak ada kendala seperti tidak terjadi apa-apa. Dan arwananya juga sehat, makan lahap. Perkembangan berikutnya yaitu hari ke-38. Di sini nampak ekornya mulai lebar, namun sedikit keriting di bagian patahan ekornya itu tumbuhnya mengkeriting. Dan di bagian dorsal juga sudah hampir 90% ya dari idealnya, dan masih agak bengkok juga pertumbuhannya. Kemudian berikutnya adalah hari ke-58. Nah, warnanya sudah agak berubah ini, agak-agak gelap juga, dan ukuran warnanya sudah agak besar. Perkembangan ekor sudah hampir sempurna, hanya saja ada keriting di bagian patahannya. Ini sudah 2 bulan, hampir 2 bulan sejak ekor ini patah. Dapat dilihat di sini arwananya sudah semakin besar, warnanya sudah semakin keluar, dan untuk ekor juga sudah hampir sempurna, bahkan di dorsalnya ini sudah 100% menutup dari idealnya. Di sini arwananya juga aman-aman saja, makan lancar, berenang lancar. Kemudian warnanya sedikit agak kebiruan, padahal saya menggunakan lampu warna putih, full putih, tidak ada warna campuran lainnya. Dan mungkin memang ini mempunyai bakat blue base. Pakan saya adalah full jangkrik dari mulai awal sampai sekarang. Ini adalah hari ke-63 setelah kejadian, dan perubahan yang paling nampak di sini adalah warnanya. Warnanya agak gelap. Bahkan saya khawatir ini malah ada sakit atau apa. Karena sebelumnya warnanya tidak segelap ini. Entah ini adalah kelebihan karena bakat blue base-nya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Dan di bagian ekornya sudah menutup sempurna, hampir 100%, bahkan ya mungkin sudah 100%. Ini hanya saja ada keriting di bagian patahannya. Kemudian di bagian dorsal juga sudah menutup 100%, namun ada sedikit bengkokan di bagian saya potong waktu itu. Dan warna ekor kemudian sirip agak kemerahan sekarang ya. Ini adalah hari ke-70 di mana dia pindah ke akuarium barunya. Ini jangkrik mau ngapain? Punten, Mamang. Ekor dan dorsalnya sudah tumbuh 100% ya perkembangannya. Namun keritingnya masih kelihatan. Dan ini adalah hari ke-80 setelah kejadian. Memang barbar sekali arwana saya ini. Dan ukurannya juga sudah 30 cm up sekarang. Dan sekarang dia mendapatkan banyak teman. Ini maaf ya teman-teman, ada yang salah pergaulan ini. Ngapain? Woi.
Sekian dulu video dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kedua ikan ini kita biarkan saja dulu. Woi. Mau sampai kapan dia begitu? Lah, gak bener ini.